Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2A. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat topik tentang integral tak wajar. Namun kita akan lihat permasalahannya dalam volume benda putar. Nah, di sini kita punya D itu adalah daerah pada kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y yang sebagai berikut ya, akar ln X dibagi X pangkat P, dengan P-nya suatu konstan. Di sini kita ingin menentukan seluruh nilai P agar volume benda putarnya ini bernilai hingga jika kita putar daerah yang kita peroleh tadi terhadap sumbu X. Nah, setelah kita sudah peroleh syarat P-nya, kita juga ingin menentukan volumenya. Nah, pertama-tama kita ingin melihat dulu domain dari fungsi ini ya. Jadi misalkan saya beri nama ini fx gitu. Nah, domainnya apa sih? Domainnya kita bisa lihat bahwa ada ln X yang tentunya harus terdefinisi. Di sini kita punya terdefinisi untuk X yang positif, dan ada X pangkat P, oke? Di bagian penyebut berarti X-nya nggak boleh 0, sudah termasuk. Dan ini semua di dalam akar. Artinya ln X-nya juga harus positif. Ln X-nya harus positif ketika X-nya lebih besar dari 1, ya. Atau sama dengan 1 juga boleh ya, karena akar juga boleh 0, ya. Jadi kita punya domain dari F-nya ini adalah 1 hingga. Artinya nanti selang pengintegralan kita adalah dari 1 sampai hingga ini integral tak wajar karena tidak ada batasnya lagi gitu ya, tidak ada batas di bagian kanan. Maka dari itu kita akan peroleh ini elemen volumenya dulu deh. Ini kan bentuknya cakram, artinya adalah pi jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah bagian ini ya. Ini dikuadratkan artinya ya akarnya hilang gitu ya. Ini xi pangkat p dikali ketebalannya delta x. Sehingga volumenya kita akan peroleh, ini pi-nya boleh keluar karena konstanta, dan integralnya tadi dari 1 sampai hingga ln X dibagi X pangkat P, dx. Nah, sekarang kita akan memfokuskan di sini permasalahan kita dengan melihat integral tak wajar berikut yang saya beri nama dengan I. Nah, di sini kita ingin menyelesaikan integral tak wajarnya, namun dengan definisinya terlebih dahulu ya. Jadi integral tak wajar di sini kita pandang sebagai limit B menuju hingga dari integral 1 sampai B ln X dibagi X pangkat P dx ya. Jadi sekarang kita mau fokuskan ke integral tentu. Nah, integral ini, oke, saya beri nama I sekarang ya, yang ini kita bisa selesaikan dengan pemisalan. U-nya adalah ln X misalkan. Maka kita akan peroleh du-nya sama dengan X dx. Jadi I kita bisa peroleh ini sama dengan integralnya. Hati-hati integralnya berubah ya, karena variabelnya berubah. Jadi maksudnya batasnya yang berubah. Ln 1, 0. Ln B, ya kita tulis ln B saja. Dan di sini kita punya ln X menjadi U. X pangkat P, di sini bisa kita tuliskan X pangkat P-1 dikali X. Jadi X dx-nya berubah menjadi du. Dan karena U-nya ln X, berarti X-nya adalah E pangkat U. Jadi kita bisa tuliskan di sini U dibagi E pangkat P-1 kali U. Begitu. Atau biar eksponennya naik ke atas, kita bisa tuliskan U E pangkat 1 min P gitu ya, dikali U. Nah, integral ini tentunya bisa kita selesaikan dengan integral parsial yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan mulai integral parsialnya. Kita akan pakai pemisalan T dan V saja ya, karena U-nya sudah dipakai. Jadi misal T-nya adalah U dan dV-nya adalah E pangkat 1 min P U du. Maka kita akan peroleh dt-nya adalah du dan V-nya adalah integralnya. Itu adalah ini 1 min P-nya jadi di penyebut, ini masih sama ya. E pangkat 1 min P U gitu. Maka dari itu dengan integral parsial kita akan peroleh T kali V. Jadi U E pangkat 1 min P kali U per 1 min P disubstitusi di batasnya ya, di 0 sampai ln B itu nanti
min integral 0 sampai ln B V dt. Ya, jadi ini adalah E pangkat 1 min P kali U per 1 min P dikali du. Ya. Dan integral di bagian ini mudah. Kita akan peroleh di sini U E 1 min P U per 1 min P. Dikurangi hasilnya adalah ini 1 min P-nya dikuadratkan saja ya. E 1 min P U. Batasnya sama 0 sampai ln B. Sekarang kita mulai menghitung batas-batasnya. Di ln B kita akan punya U, jadi ln B, E pangkat 1 min P ln B. Ini sama saja kalau kita kodrat ya. E pangkat 1 min P ln B. Ini sama saja dengan E pangkat ln B pangkat 1 min P. Dan ini menjadi B pangkat 1 min P ya. Jadi bisa kita sederhanakan, ini menjadi B pangkat 1 min P dibagi 1 min P dikurangi. Ini yang tadi sama ya. Jadi B pangkat 1 min P dibagi 1 min P kuadrat. Lalu dikurangi hasil di 0. Di 0 ini akan habis karena ada ini 0 jadinya. Di bagian ini E pangkat 1 min P kali 0. E pangkat 0, 1 ya. Tapi ada min, jadi min-min jadi plus 1 per 1 min P kuadrat. Dan ini adalah I-nya. Sekarang kalau kita ambil limit ketika B-nya menuju tahingga dari I, kita ingin dia berhingga, artinya bagian mana yang perlu kita lihat? Bagian ini ya, B pangkat 1 min P-nya. Dan ini ada cerita lain lagi, karena ini menjadi bentuk tak tentu ya, ln B, B pangkat 1 min P. Namun kita bisa melihat satu buah suku yang paling jelas di sini. Di sini kalau B-nya menuju tahingga, ini bisa ada dua kejadian. Bagaimana syarat 1 min P-nya gitu ya. Jadi kalau di sini 1 min P-nya negatif, artinya ini kan jadi kayak 1 per B pangkat sesuatu gitu ya. Per N misalnya. Dan kalau kita limitkan menuju tahingga, dia akan menuju 0. Dia. Kalau dia pangkatnya positif, berarti ini kan kayak B pangkat sesuatu. Kalau kita menuju tahingga, dia akan menuju juga tahingga, gitu ya. Artinya kita sudah mempunyai syarat agar ini berhingga, suku kedua saja dulu yang berhingga. Kita sudah punya syarat, 1 min P-nya harus negatif. Artinya bisa kita peroleh P-nya harus lebih besar dari min 1, ya. Jika kita pindah ruas, P-nya lebih besar dari 1 maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi P-nya lebih besar dari 1. Apa yang terjadi jika P-nya lebih besar dari 1? Di sini tadi 1 min P-nya di sini negatif, oke. Jadi seperti B pangkat sesuatu, oke. Ini ln B. Jika kita ambil limit B menuju tahingganya, ini menjadi bentuk tahingga bertahingga. Yang kita bisa lakukan aturan L'Hopital, hasilnya jadi 1 per B, ini ada limitnya ya, limit B menuju tahingga dari 1 per B dibagi N B pangkat N-1. Dan ini akan menuju 0. Ya. Jadi, ini hanya kotretan saja ya, jadi kita sudah menunjukkan bahwa si suku pertama ini akan menuju 0 untuk syarat yang sudah kita peroleh ini ya, P lebih besar dari 1. Ini akan menuju 0, suku kedua juga akan menuju 0, jadi sisanya adalah 1 per 1 min P kuadrat. Artinya, volume yang kita peroleh ini adalah P dibagi 1 min P kuadrat. Dengan syarat P-nya harus lebih besar dari 1. Seperti itu jawabannya. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di pertanyaan selanjutnya. Bye-bye.